Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Man of the match Real Madrid versus Sevilla, Vinicius Junior. Vinicius Junior terpilih sebagai man of the match laga Real Madrid versus Sevilla. Sang winger punya andil yang besar dalam kemenangan El Real di laga ini. Real Madrid berhadapan dengan Sevilla di Santiago Bernabeu. Pada laga itu Madrid mendapatkan perlawanan sengit dari sang tamu. Namun El Real berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan. Mereka menundukkan Sevilla dengan skor 3-1 setelah laga sempat kuat 1-1 hingga menit ke-78. Vinicius Junior punya andil yang besar dalam kemenangan ini sehingga ia terpilih menjadi man of the match. Di laga ini Vinicius Junior tidak mencetak satupun gol, namun ia terlibat dalam proses terjadinya ketiga gol tersebut. Ia tercatat mengemas 2 assist di laga ini. Ia membuat umpan terukur bagi Luka Modric dan Lucas Vazquez dalam terciptanya gol pertama dan kedua Real Madrid. Sementara di gol ketiga, Vinicius juga terlihat dalam build-up play-nya, sehingga Federico Valverde mampu mencetak gol di laga ini. Salah satu alasan kami memilih Vinicius sebagai man of the match karena ketidakegoisannya di depan gawang. Ini terjadi di proses terciptanya gol kedua Real Madrid. Pada saat itu, Vinicius sudah berhadapan 1 lawan 1 menghadapi Yassine Bounou. Alih-alih menyelesaikan sendiri peluang itu, ia malah memberikan umpan kepada Lucas Vazquez yang kemudian disambar sang bek menjadi gol. Jadi melihat kontribusinya itu, Vini layak didaulat menjadi man of the match di laga ini. Momen Luka Modric berikan trofi sepatu emas Ballon d'Or 2022 kepada Karim Benzema. Karim Benzema akhirnya menjadi pemilik Ballon d'Or 2022 sekaligus pemain ke-8 Real Madrid yang mendapat penghargaan tersebut. Benzema menjadi pemain Prancis pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi ini setelah 24 tahun. Ini adalah Ballon d'Or pertama Benzema setelah hampir 2 dekade karirnya sebagai pesepak bola profesional. Benzema juga menjadi pemain Prancis pertama yang mengangkat penghargaan individu bergengsi ini sejak Zinedine Zidane pada 1998. Penyerang Real Madrid itu menerima penghargaan itu dari Zizou sendiri saat upacara penobatan. Momen penyerahan trofi sepatu emas dari Luka Modric sebagai pemegang terakhir dilangsungkan di Stadion Bernabeu, Madrid, jelang kick-off Real Madrid versus Sevilla. Benzema dinilai pantas mendapatkan Ballon d'Or 2022 karena performa luar biasanya pada musim 2021-2022 ketika ia mencetak 44 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Kontribusinya itu menjadi faktor penting untuk membantu Real Madrid memenangkan 2 gelar besar La Liga dan Liga Champions. Selain itu, Benzema juga bergabung dengan tim Prancis untuk memenangkan UEFA Nations League 2020-2021. Kemenangan Benzema juga dianggap sebagai akhir dari era dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Ballon d'Or. Pada Ballon d'Or tahun ini, Ronaldo hanya menempati urutan ke-20, sedangkan Messi bahkan tidak masuk dalam daftar 30 nominasi. Valverde si paling tendangan geledek. Federico Valverde mencetak gol ketika Real Madrid habisi Sevilla 3-1 pada Minggu 23 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat di lanjutan Liga Spanyol. 2 gol Madrid lainnya dikemas Luka Modric dan Lucas Vazquez. Valverde menerima umpan dari Asensio di depan kotak penalti. Pemain asal Uruguay itu menembak bola dengan keras dan akurat ke gawang lawan. Federico Valverde yang bertransformasi dari gelandang tengah jadi penyerang sayap memang tampil penuh kejutan. Pemain berusia 24 tahun itu punya kecepatan lari yang oke dan senjata mematikannya adalah tendangan geledek. Valverde tidak perlu lama-lama untuk menguasai bola. Begitu si kulit bundar mendarat di kakinya, Valverde bisa lepas sepakan dengan penuh akurasi tinggi.
Lihat saja gol-golnya kontra Barcelona, Elche, dan Mallorca sebelumnya. Tembakan dari kaki kiri dan kanannya sama-sama perkasa. Thibaut Courtois, kiper Real Madrid sudah tidak kaget dengan kualitas tembakan Federico Valverde. Menurutnya, rekan-rekan setim justru memaksa Valverde untuk sering-sering melakukan hal itu. Dia menendang bola dengan sangat keras dan sulit dihentikan, jelasnya dilansir dari Marca. Saat latihan sejak tahun lalu, kami selalu mengatakan kepadanya bahwa dia harus lebih banyak menembak saat pertandingan, sambungnya. 7 gol sudah dikemas Valverde di seluruh kompetisi sejauh ini dari 16 laga. Akankah koleksi gol-gol tendangan geledeknya bisa terus bertambah? Real Madrid belum terkalahkan musim ini, Carlo Ancelotti ini salah satu skuad terbaik. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji para pemainnya setelah kemenangan 3-1 atas Sevilla sehingga mempertahankan awal musim tak terkalahkan buat Los Blancos. Real Madrid membuat 10 kemenangan dari 11 pertandingan di La Liga Spanyol sejauh musim ini usai mengalahkan Sevilla 3-1 di Santiago Bernabeu. Tim asuhan Ancelotti itu masih belum merasakan kekalahan musim ini dan satu-satunya poin yang mereka lewatkan adalah hasil imbang lawan Osasuna di La Liga dan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Ini adalah tim yang menyenangkan untuk dilatih karena mereka semua sangat menghormati keputusan yang saya buat dan tidak menimbulkan masalah apapun, ujar Ancelotti kepada wartawan. Ini merupakan salah satu skuad terbaik jika bukan yang terbaik yang pernah saya miliki. Real Madrid berada di puncak klasemen La Liga, sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan mengalahkan Sevilla dengan nyaman bahkan tanpa pencetak gol terbanyak musim lalu dan pemenang Ballon d'Or 2022 Karim Benzema. Bintang asal Prancis itu absen lagi karena cedera, tapi Ancelotti mengungkapkan bahwa dia harus kembali akhir pekan depan. Real Madrid berada di Jerman untuk menghadapi RB Leipzig pada Rabu 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat di Liga Champions dan akan memenangkan grup dengan kemenangan atau hasil imbang lawan tim Bundesliga.